Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Lufianti. Di sini saya dari kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM saya yaitu 2217200025. Hobi saya itu berenang. Di sini saya akan menjelaskan dan menggambarkan tentang relasi hubungan sains dan agama menurut Ian Barbour dan bagaimana saya melihat hubungan Islam dan fisika, bagaimana juga saya melihat prodi fisika di UIN SMA Banten, apa khas atau perbedaan dibanding prodi fisika di universitas umum, dan apa kesan saya tentang mata kuliah Islam dan sains. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang relasi sains dan agama menurut Ian Barbour. Jadi, relasi sains dan agama menurut Ian Barbour itu mengklasifikasikan hubungan sains dan agama menjadi 4 pendekatan. Yang pertama itu adalah konflik, yang kedua ada independensi, yang ketiga ada dialog, dan yang keempat ada integrasi. Yang pertama yaitu konflik, di mana pendekatan ini memandang sains dan agama sebagai dua entitas yang saling bertentangan. Contohnya adalah perdebatan antara teori evolusi Darwin dengan pandangan penciptaan berdasarkan kitab suci. Dalam pendekatan ini, keduanya dianggap tidak dapat didamaikan. Yang kedua itu ada independensi, di mana sains dan agama dianggap sebagai dua domain yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Sains membahas fakta-fakta empiris, sedangkan agama berbicara tentang makna moral dan nilai-nilai spiritual. Pendekatan ini berusaha menghindari konflik dengan memisahkan keduanya secara tegas. Yang ketiga yaitu ada dialog, di mana sains dan agama dipandang saling melengkapi dan bisa berdialog, terutama dalam membahas pertanyaan-pertanyaan besar seperti asal-usul alam semesta atau makna keberadaan manusia. Dialog ini menselaraskan tanpa mengorbankan prinsip salah satu pihak. Yang keempat itu ada integrasi, di mana pendekatan ini menggabungkan sains dan agama dalam satu kerangka pemahaman yang utuh. Dalam model ini, agama memberikan nilai moral dan tujuan, sementara sains menyediakan penjelasan tentang bagaimana alam bekerja. Selanjutnya, itu ada hubungan Islam dan fisika, di mana dalam Islam, fisika tidak hanya dipandang sebagai ilmu yang menjelaskan fenomena alam, tetapi juga sebagai alat untuk memahami kebesaran Allah. Konsep-konsep fisika seperti keteraturan alam, hukum gravitasi, mekanika kuantum mencerminkan keindahan sunatullah, yaitu hukum alam Allah, di mana Al-Quran seringkali mendorong manusia untuk mengamati dan memahami alam sebagai tanda-tanda kebesarannya. Itu ayat seperti Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 dan Quran Surah Fussilat ayat 53 itu memberikan dorongan kepada umat Islam untuk mempelajari ilmu fisika sebagai bentuk ibadah dan penguatan iman. Dalam hal ini, ilmu fisika dianggap sebagai sejalan untuk memperdalam tauhid karena keteraturan alam semesta menunjukkan eksistensi dan keesaan Allah. Selanjutnya yaitu ada bagaimana prodi fisika di UIN SMH Banten. Itu menurut saya program studi fisika di UIN SMA Banten ini memiliki keunikan dalam pendekatan akademiknya, di mana integrasi Islam dan sains itu kurikulumnya dirancang untuk menghubungkan ilmu fisika dengan ajaran Islam, sehingga mahasiswa tidak hanya belajar konsep-konsep fisika, tetapi juga memahami dalam konteks nilai-nilai keislaman. Nah, di dalam fokus pada konteks lokal, di dalam program studi fisika ini memungkinkan memberikan perhatian pada isu-isu yang relevan secara lokal seperti energi terbarukan, lingkungan, dan potensi alam di Banten yang dipadukan dengan pendekatan Islami. Selanjutnya itu ada pengembangan moral dan spiritual di prodi fisika, di mana selain menguasai ilmu fisika, mahasiswa yang juga dibekali dengan nilai-nilai moral dan etika ketika sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dapat menerapkan ilmu yang mereka pelajari untuk kemaslahatan umat. Jadi kita di sini sebagai mahasiswa juga dibekali dengan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dapat menerapkan ilmu yang mereka pelajari untuk kemaslahatan umat.
selanjutnya yang keempat itu ada perbedaan dengan prodi fisika dan di universitas umum, di mana prodi fisika di universitas umum biasanya lebih menekankan pada aspek teknis, teoritis, aplikatif, dan ilmu fisika. Sementara itu, menurut saya di prodi fisika di UIN SMH Banten ini memiliki ciri khas dengan cara pendekatan yang mengintegrasikan ilmu fisika dengan nilai-nilai keislaman, di mana ada filosofi pengajaran dan konteks aplikasi. Nah, filosofi pengajaran ini di Universitas Umum fisika diajarkan sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sementara di UIN SMH Banten fisika diajarkan dalam kerangka yang mempertimbangkan hubungan antara sains dan agama. Selanjutnya tentang konteks aplikasinya, di Universitas Umum itu lebih fokus pada pengembangan teknologi dan riset global, sedangkan di UIN SMH Banten juga mempertimbangkan dampak sosial dan nilai-nilai agama dalam penerapan fisika. Dan selanjutnya yang kelima itu ada kesan tentang mata kuliah Islam dan Sains. Menurut saya mata kuliah ini memberikan daya tarik yang unik karena menghubungkan dua ranah yang sering dianggap terpisah, yaitu agama dan sains. Nah, dalam mata kuliah ini saya sebagai mahasiswa diajak untuk menyadari harmoni sains dan Islam. Nah, mahasiswa itu belajar bagaimana ajaran Islam tidak bertentangan dengan sains, tetapi justru mendorong umat Islam untuk menjadi ilmuwan yang unggul. Nah, di dalam mata kuliah Islam dan Sains ini juga adanya menghargai warisan ilmu keislaman, di mana mata kuliah ini juga sering membahas kontribusi para ilmuwan muslim seperti Al-Biruni, Ibnu Sina, dan Al-Khwarizmi dalam pengembangan ilmu pengetahuan termasuk fisika. Di dalam mata kuliah ini juga ada mengembangkan etika ilmiah, di mana mahasiswa seperti saya sendiri itu diajarkan pentingnya menjaga etika dalam riset dan aplikasi ilmu pengetahuan dengan dasar nilai-nilai agama. Secara keseluruhan, mata kuliah ini memperkuat keyakinan bahwa ilmu pengetahuan termasuk fisika adalah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.